Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi semua. Ya, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali di mata pelajaran kimia. Apa kabar kalian semua hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, siapa satu kelasnya? Ya, silakan pimpin doanya ya. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan berapa? Ada yang tahu? Ayo. Ya, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan kedua. Ada yang masih ingat pada pertemuan pertama kemarin kita membahas mengenai apa? Ya, pertemuan kemarin kita membahas mengenai bilangan oksidasi. Ada yang bisa atau ada yang masih ingat apa itu bilangan oksidasi? Iya, bilangan oksidasi itu jumlah muatan negatif atau positif yang terdapat pada suatu atom. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat berbagai peralatan yang terbuat dari besi berkarat? Mengapa jika dibiarkan tanpa perlindungan di udara, lama-kelamaan besi tersebut bisa terbentuk bintik-bintik merah pada permukaannya atau biasa kita sebut dengan karat? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Iya, silakan. Ya, jadi munculnya bintik-bintik merah pada besi atau karat itu disebabkan karena logam yang mengikat oksigen dari udara dan air. Nah, contoh yang Ibu sebutkan tadi atau proses perkaratan tadi, perkaratan logam itu termasuk salah satu contoh reaksi oksidasi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan konsep reaksi, reduksi, dan oksidasi. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, Ibu harap setelah kita belajar mengenai konsep reduksi dan oksidasi pada hari ini, Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi perkembangan konsep reduksi dan oksidasi yang ditinjau dari keterlibatan elektron, transfer elektron, dan perkembangan bilangan oksidasi, serta kalian juga dapat mengidentifikasi zat yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai yang pertama kita akan belajar mengenai konsep reaksi redoks berdasarkan keterlibatan atom oksigen. Pertama dulu kita
Ya, yang pertama kita akan bahas itu mengenai reaksi oksidasi. Apa sih itu reaksi oksidasi berdasarkan keterlibatan atom oksigen? Ya, jadi reaksi oksidasi berdasarkan keterlibatan atom oksigen itu adalah reaksi pengikatan oksigen dalam suatu unsur. Jadi reaksi oksidasi adalah pengikatan oksigen. Nah, jadi contoh untuk reaksi oksidasi berdasarkan pengikatan atom oksigen itu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu perkaratan logam besi. Jadi contoh pertama adalah perkaratan logam besi. Nah, pada perkaratan besi ini terjadi reaksi antara logam besi dengan oksigen dari udara. Jadi reaksinya itu Nah, pada reaksi ini besi atau Fe itu mengikat O2 sehingga menghasilkan Fe2O3. Contoh yang kedua itu adalah pembakaran bahan bakar. Nah, pembakaran bahan bakar ini misalnya itu seperti gas metana, LPG, minyak tanah, dan solar. Contoh reaksi pada gas metana yaitu jika disertakan Nah, reaksi pada gas metana ini menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Jadi, reaksi oksidasi berdasarkan keterlibatan atom oksigen. Selanjutnya yaitu mengenai reaksi reduksi. Nah, pengertian reaksi reduksi ini kebalikan dari reaksi oksidasi, yaitu peristiwa pelepasan oksigen dari suatu atom. Jadi apa? Reaksi reduksi adalah peristiwa pelepasan oksigen dari suatu atom. Dengan contoh, nah untuk contoh reaksi reduksi berdasarkan pengikatan oksigen pada atom yaitu terdiri atas dua. Yang pertama
Proses pengolahan besi melalui proses anode tinggi dengan reaksi Fe2O3 ditambah dengan CO2 itu menghasilkan Fe tambah CO. Untuk contoh kedua yaitu reaksi Cr2O3 dengan aluminium. Dengan contoh reaksi Cr2O3 ditambah dengan aluminium itu menghasilkan krom ditambah dengan Al2O3. Jadi ini adalah pengertian reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pengikatan atom oksigen. Ada yang bisa simpulkan atau ada yang bisa jelaskan kembali apa pengertian mengenai reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pengikatan atom oksigen? Silakan angkat tangan. Iya, silakan. Ya, jadi kalian sudah paham ya. Jadi untuk selanjutnya yaitu konsep reaksi reduksi berdasarkan keterlibatan elektron. Papannya mau hapus ya, karena sudah full. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep yang kedua yaitu konsep reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan keterlibatan elektron. Nah, di sini kita akan bahas mengenai apa sih itu reaksi reduksi dan apa sih itu reaksi oksidasi berdasarkan transfer elektron. Nah, berdasarkan konsep reaksi redox berdasarkan transfer elektron, pengertian reaksi oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron.
Nah, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi ini selalu terjadi bersama-sama. Maksudnya apa? Maksudnya itu ada zat yang melepas elektron atau mengalami oksidasi dan ada zat yang menangkap elektron atau menerima elektron atau mengalami reduksi. Oleh karena itu, reaksi reduksi dan oksidasi ini sering juga disebut dengan reaksi redoks. Secara umum, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi ini dapat digambarkan sebagai ini adalah rumus dari reaksi oksidasi dan ini adalah gambaran dari reaksi reduksi. Contohnya itu untuk reaksi oksidasi, misalnya contoh reaksinya itu misalnya reaksi besi atau Fe. Besi atau Fe ini terjadi pelepasan elektron, yaitu di mana dia melepas 6 elektron. Nah, maka ini disebut juga karena dia mengalami pelepasan elektron, maka dia disebut juga dengan reaksi oksidasi. Nah, selanjutnya adalah reaksi oksigen. Dia di sini menerima elektron sehingga menjadi 3O2-. Maka karena dia menerima elektron, ini adalah reaksi. Ada yang tahu? Ya, ini adalah contoh reaksi reduksi. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui dua konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Konsep yang pertama, ya berdasarkan atom oksigen, dan konsep yang kedua berdasarkan transfer elektron. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua pengertian reaksi reduksi dan oksidasi. Yang terakhir atau konsep yang ketiga yaitu berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bilangan oksidasi. Ya. Nah, ada beberapa reaksi reduksi dan oksidasi itu tidak dapat dijelaskan atau ditentukan berdasarkan keterlibatan elektron maupun transfer elektron. Maka muncullah konsep ketiga ini, yaitu berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, untuk contoh reaksi yang tidak bisa ditentukan berdasarkan transfer elektron maupun keterlibatan elektron, yaitu ya, jadi ini adalah contoh reaksi
yang tidak bisa ditentukan berdasarkan keterlibatan elektron maupun transfer elektron, yaitu SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3. Jadi untuk menentukan ini termasuk reaksi reduksi dan oksidasi, maka kita akan menentukan bilangan oksidasi dari reaksi tersebut. Nah, lupa Ibu jelaskan, berdasarkan konsep ini, jika bilangan oksidasinya itu meningkat, maka reaksi tersebut disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, kebalikannya, jika reaksi tersebut mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka reaksi tersebut terjadi reaksi reduksi. Jadi untuk menentukan ini reaksi oksidasi ataupun reduksi, kita akan menentukan berapa jumlah bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi dari SO2 dan tahu? Ya, plus 4. Bilangan oksidasi dari O2 ada yang tahu? Ya, 0 karena dia termasuk unsur bebas. SO2 ke SO3 itu plus 4 dan plus 6. Ini terjadi reduksi atau oksidasi? Ya, ini terjadi oksidasi. Karena dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Dan untuk O2, dia mengalami reduksi karena dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, dari sini apa ada yang ingin ditanyakan mengenai 3 konsep yang sudah Ibu jelaskan tadi? Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa rangkum atau menjelaskan secara singkat mengenai pengertian reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan 3 konsep tadi? Ya, silakan angkat tangan. Yang bisa menjawab, Ibu kasih nilai tambahan untuk kalian. Iya, silakan. Ya, ada lagi yang bisa? Masa cuma satu orang yang bisa? Iya, silakan Tika. Iya. Ibu harap yang tidak mengangkat tangan tadi juga bisa mengerti ya apa itu reaksi reduksi dan apa itu reaksi oksidasi berdasarkan 3 konsep tadi. Ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kasih kalian soal 1 yang bisa mengerjakan, silakan maju ke depan. Nah, dari reaksi ini ada yang bisa tentukan yang mana reaksi reduksi, mana reaksi oksidasi? Yang bisa silakan maju. Ibu kasih nilai tambahan untuk ulangan kalian. Iya, jadi yang dikerjakan ini yang sudah betul ya. Ini Na ini terjadi oksidasi dan CH2 ini terjadi reaksi reduksi. Ya, Ibu harap kalian semua bisa mengerti ya apa itu yang dimaksud reaksi oksidasi dan apa itu reaksi reduksi. Ya, sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf kepada kalian. Dan untuk materi selanjutnya, jangan lupa kalian baca-baca di rumah ya. Minggu depan Ibu akan tanya-tanya sebelum Ibu memulai pembelajaran.
Ya, sekian untuk hari ini. Ibu ucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.